Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Wahyudi Adha beserta rekan saya yang bernama Muhammad Albira Arsy Rizky di sini akan menjelaskan laporan tugas besar yang berjudul Sistem Informasi Warung Database Warung Kuliner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Albi. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, ketiga rancangan ERD, dan yang terakhir ada implementasi SQL. Apa itu kuliner? Kuliner adalah sebuah warung yang menyediakan berbagai makanan dan minuman Indonesia seperti bakso, mie ayam, es teh, dan lain-lain. Pertama, kami akan menjelaskan latar belakang. Warung kuliner saat ini banyak dicari di kalangan masyarakat, terutama pengunjung luar kota. Hal ini sangat berdampak bagi perkembangan di suatu daerah. Namun, beberapa warung kuliner di kota besar wilayah Indonesia sementara ini masih banyak yang belum menggunakan teknologi. Seringkali terjadi kesalahan ketika bertransaksi secara langsung. Misalnya, kesalahan pemesanan menu dan kesalahan pencatatan penjualan. Yang kedua ada rumusan masalah. Kami membagi dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menyimpan data transaksi. Kemudian, apa yang diperlukan untuk menyimpan data transaksi. Cara menyimpan data transaksi, kita bisa menggunakan database. Lalu apa yang diperlukan? Kita memerlukan sebuah software yaitu MySQL. Yang ketiga ada perancangan ERD. Di sini kami telah merancang ERD terbagi menjadi 5 entitas. Yang pertama ada pelanggan, order, kasir, detail order, dan produk. Entitas pelanggan ada 4 atribut, yaitu ID pelanggan sebagai primary key, lalu ada telepon, kemudian ada nama pelanggan, kemudian ada alamat. Lalu ada order, ada atribut ID pelanggan, tanggal, ID kasir, ID order sebagai primary key. Kemudian ada kasir, terdapat 2, yaitu ID kasir dan nama kasir. Lalu detail order, ada harga, ID produk, jumlah, dan ID order. Lalu ada produk, ada nama produk dan ID produk sebagai primary key. Lalu hubungan relasinya adalah pelanggan dengan order, yaitu one to one. Kemudian ada order dengan detail, one to one juga. Kemudian ada order dengan kasir, sifatnya adalah one to many. Yang terakhir ada detail order dengan produk, sifatnya adalah one to many juga. Kemudian ada implementasi SQL yang akan disampaikan oleh rekan saya. Implementasi rancangan ERD ke dalam DBMS SQL. Sini yaitu kita pertama buka aplikasi SAMPP, kita start yang bagian Apache dan MySQL, kedua shell. Nah, secara garis besar itu mungkin bisa di-share screen. Oh iya. Nah, masuk aplikasi SAMPP lalu kita lihat database yang ingin digunakan. Kita ketikkan show tables. Nah, secara garis besar implementasi rancangan ERD ke dalam DBMS yaitu keterkaitan relasi antara table-table dari yang satu dengan yang lainnya. Seperti ini, kita misalkan detail pesanan. Nah, di situ terdapat data-data yang sudah dibuat. Yang pertama ada tabel detail pesanan yang berisikan field ID pesanan, pertibukan data chart,
bernilai 50, yang kedua ada ID produk bertipekan data varchar 50, yang ketiga ada jumlah bertipekan data integer bernilai 11 dan harga bertipekan data integer 11 bernilai 11. Yang kedua ada base pembeli atau pelanggan. Nah, di sini field yang pertama yaitu ada ID pembeli bertipekan data integer bernilai 13 sebagai primary key. Yang kedua ada nama pelanggan bertipekan data varchar bernilai 50. Yang ketiga ada alamat bertipekan data varchar 120. Yang keempat ada telepon bertipekan data integer bernilai 13. Selanjutnya ada mungkin sekian saja implementasi ERD yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya yaitu cara menggunakan PHP MyAdmin. Pertama buka Chrome, lalu kita ketikkan di sini localhost /php MyAdmin. Nah, di sini sudah masuk. Nah, jika kalian ingin membuat data baru, maka klik baru, kemudian buat datanya semisal yaitu DB pasar akademik. Boleh pasar akademik udah ada. Udah. Nah, kalian setelah itu selesai buat. Nah, di sini kalian jika membuat table itu misalkan pelanggan. Nah, jumlah kolomnya 4, lalu setelah itu fieldnya di sini mau nama fieldnya apa, misal ID pelanggan. Misal di sini ID pelanggan. Jenisnya integer, panjangnya 13. Nah, atributnya di sini dikosongkan saja. Yang terakhir itu atau sebagai permarkernya. Jika sudah, kalian simpan. Singkatnya mungkin seperti itu. Nah, di sini sudah terbuat bagian table pelanggan, maksud saya di database db_pasar. Nah, mungkin itu saja penjelasan implementasi cara menggunakan PHP MyAdmin dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi query DDL, DML, dan eksplorasi lain di dalam MySQL. Nah, seperti yang kita sudah ketahui tadi, saya sebenarnya sudah menjelaskan beberapa kode DDL. Nah, untuk yang kita ketahui, DDL itu ada create, alter table, serta drop. Nah, mungkin kita bisa drop dari data yang fasilitas warung, drop table fasilitas warung, drop fasilitas warung. Query oke. Di sini kita bisa lihat untuk mengecek apakah tabelnya sudah terhapus ataukah belum. Nah, sudah kita ketahui di sini sudah tidak ada fasilitas warung. Yang kedua yaitu mungkin bisa di bagian desk kasir. Nah, di sini sudah terlihat. Selanjutnya mengimplementasikan query DML, yaitu dengan seperti yang kita ketahui di sini. DML itu ada sintaknya yaitu berupa select, insert, into, serta delete. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini.
Contoh misalkan kita ingin menampilkan pelanggan atau pembeli. Select from pembeli. Nah, maka di sini akan muncul berupa nilai dari tabel pembeli yang sudah kita isikan sebelumnya. Nah, jika kalian ingin menghapus nilai salah satu nilai di tabel pembeli, yaitu dengan cara bisa menggunakan dengan sintak ini enggak sih, sintak delete, bukan sih delete from ya? Iya, delete from pembeli. Iya, isikan tabelnya. Where sesuai kondisi ya, sesuai kondisi. Misal Iya, ini nama pelanggan Doni. Nama pelanggan Doni. Iya, nama pelanggan pakai kutip. Nah, maka di sini bisa kita lihat jika sudah query oke, nama pelanggan dengan nama Doni akan dihapus atau dihilangkan. Nah, sudah tidak ada. Selanjutnya, mungkin itu saja implementasi DML yang bisa saya jelaskan secara singkat. Yang terakhir, ada eksplorasi query lain, yaitu untuk melihat pelanggan yang berasal dari luar. Untuk eksplorasi lain, contohnya seperti yang tadi, yaitu menggunakan parameter where. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.